Shalom, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita bersyukur diberikan kesempatan malam hari ini untuk kembali bersama-sama menikmati persekutuan dengan firman Tuhan melalui ibadah di pertengahan minggu ini. Kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur Bapa Surgawi untuk kasih, kemurahan, dan anugerah-Mu yang melimpah-limpah dalam kehidupan kami, sehingga pada sampai saat malam hari ini kami masih di dalam penyertaan Tuhan. Kami masih di dalam berkat-berkat Tuhan. Kami percaya ini semua karena kasih dan karunia Tuhan yang melimpah-limpah senantiasa. Pada kesempatan malam hari ini ya Tuhan, berbicaralah melalui firman-Mu supaya kami semua dikuatkan, dihiburkan dan diteguhkan menjelang kedatangan Tuhan. Kami tetap kuat di dalam iman dan kami terus berharap kepada Tuhan dan semakin kami mengasihi Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kekal hingga sampai selama-lamanya. Kiranya keberkatanlah kami malam hari ini oleh firman Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Nabi Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kitab Nabi Daniel pasal pertama ayat yang ke-8. Demikian sabda Tuhan di ayat 8 menjadi ayat perenungan kita malam hari ini. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Pada kesempatan malam hari ini kita akan berbicara berkat di dalam hidup kudus. Hidup kudus serasa mustahil bagi manusia. Karena tidak ada manusia yang benar seorang pun tidak, kata firman Tuhan. Namun ketika kita di dalam Kristus dan menikmati kemurahan kasih Tuhan dan beroleh penebusan di dalam nama Yesus, maka hal kekudusan bukan lagi hal yang mustahil bagi manusia. Karena Kristus telah membenarkan kita. Kristus juga yang telah menguduskan kita oleh darahnya. Dan melahirkan kita kembali dalam kuasanya. Sehingga hati nurani kita diperbaharui. Roh kita diperbaharui. Kita bersyukur di sini saudaraku. Bapak ibu saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Jadi ketika kita berbicara berkat hidup di dalam kekudusan ini menjadi hal yang sangat luar biasa bagi kita. Yang dulu tidak mungkin kita dapat pikirkan. Sekarang dengan pikiran Kristus yang Kristus berikan di dalam pikiran kita, kita bisa kemudian mengambil satu langkah seperti Daniel. Daniel berketetapan. Ya, tentu di sini menyangkut hati yang dikatakan berketetapan. Daniel memulai kehidupannya dengan komitmen. Dia berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Ini langkah yang sangat bagus, langkah yang sangat tepat. Daniel memiliki ketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penting sekali, ya penting sekali memiliki ketetapan di dalam hati perihal berbicara berkat di dalam kekudusan. Dulu mungkin kita tidak pernah berpikir tentang bagaimana hidup kudus. Kita cenderung mengikuti hawa nafsu kita. Dan kalaupun mungkin sempat muncul dalam hati kita sekarang masih mau untuk mengikuti itu, kita harus cepat-cepat menyadarkan diri kita oleh Roh Kudus. Supaya kita memiliki komitmen kembali untuk hidup, ya, untuk hidup terarah kepada kekudusan. Walaupun dulu kita tidak pernah berpikir tentang itu. Tapi di dalam manusia baru kita, kesadaran untuk berketetapan hati dengan tidak menajiskan diri. Untuk tidak ikut hanyut serupa dengan dunia ini menjadi sangat penting. Saya selalu mengatakan ketika kita membiarkan diri kita, ya pada akhirnya ada hanya penyesalan. Firman Allah sudah katakan, pada akhirnya tidak dikenal oleh Tuhan. Karena tidak memiliki ciri-ciri itu. Berketetapan hati, berkomitmen, mentaati Tuhan. Ini ada di dalam hati kita. Maka penting sekali kita memiliki ketetapan di dalam hati seperti Daniel, ya.
Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Semua dimulai dari hati. Keinginan-keinginan untuk menajiskan diri dengan santapan raja bisa saja terjadi jikalau Daniel tidak memiliki ketetapan. Jikalau Daniel tidak punya komitmen di dalam pembuangan di negeri asing itu, di mana Daniel ada bersama-sama dengan orang buangan yang lain. Tapi Daniel telah memilih hidup yang tepat, hidup yang mentaati Tuhan. Karena Yesaya 26 ayat 3 berkata, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepada mula ia percaya. Orang-orang yang seperti ini diberikan pengawalan khusus oleh Tuhan, karena Tuhan tahu hatinya percaya Tuhan ada, Tuhan memperhatikan, Tuhan menyertai. Sehingga dia betul-betul yakin, ya ketika dia berkomitmen, Roh Kudus akan memampukan, Roh damai sejahtera akan menjaga dia, sehingga kepercayaannya menjadi betul-betul dapat disaksikan. Kehidupan Daniel menjadi kehidupan yang dapat disaksikan. Hidupnya menjadi kesaksian walaupun ada di negeri asing sebagai orang buangan. Daniel sama seperti kita pada dasarnya. Namun Daniel telah keluar dari konteks kehidupan manusia pada umumnya. Daniel telah memilih jalan yang tepat untuk mempercayai Tuhan. Sehingga kemudian dia berketetapan di dalam hati, teguh hatinya. Lalu Roh Kudus, Roh Tuhan, Roh yang Maha Kuasa itu menjaga Daniel di dalam komitmennya. Tuhan bekerja di dalam diri orang-orang yang mau bermitra dengan Tuhan di dalam kekudusan ini. Karena Tuhan itu kudus, ya. Kita ini siapa, ya. Tapi ketika kita telah dikuduskan, dibenarkan, ini sebuah panggilan ilahi. Ini sebuah panggilan yang luar biasa. Ketika kita masih hidup di dalam dunia ini sebagai manusia yang masih mengenakan tubuh lahiriah ini, tapi kita sudah dipanggil untuk berkomitmen, berketetapan hati, untuk tidak menajiskan diri. Ini persoalan kita kembali. Mau atau tidak kita itu semua tergantung kepada kita. Kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus atau tidak, itu pun keputusan kita. Kita mau sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan pun itu keputusan kita. Karena kita akan menuai sendiri apa yang kita lakukan. Apa yang kita perbuat itu yang kita akan tuai. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita taati, apa yang tidak kita taati, itu pun akan kembali kepada kita, saudaraku. Maka Roh Kudus ini sangat-sangat luar biasa. Roh Kudus akan meneguhkan hati, menjagai hati orang yang mau beriman, mau percaya kepada Tuhan, mau berketetapan hati untuk menjaga diri, ya. Jadi jangan nanti menyalahkan siapa-siapa atau kemudian saudara menjadi bingung, loh kenapa begini, kenapa begitu, kenapa terjadi begini. Semua bergantung kepada kita, karena Roh Kudus diberikan, ya, untuk kita bisa bijaksana hidup, supaya kita bisa bijaksana melangkah, bijaksana dalam melakukan kehidupan ini. Hidup ini harus dibawa di dalam kehendak Allah, ya. Yang hatinya teguh, artinya yang berketetapan hati tadi, kau jagai dengan damai sejahtera. Kenapa seringkali kita merasa nggak damai? Ya, banyak yang mengancam damai sejahtera di hati kita. Setiap hari selama 24 jam damai sejahtera kita terancam. Ketika kita tidak mentaati Tuhan, ketika kita tidak hidup sungguh-sungguh. Ya, mungkin juga ada di antara anggota keluarga kita yang tidak taat, lalu kita menjadi tidak damai sejahtera. Banyak yang mengancam damai sejahtera di keluarga kita, di rumah tangga orang-orang percaya. Maka setiap orang percaya sejatinya harus mentaati Tuhan, harus berketetapan hati untuk tidak menajiskan diri. Di sini konteksnya dengan minuman dan makanan raja. Tapi kita kan tidak hidup di dalam kerajaan seperti Daniel pada waktu itu. Kita hidup di dalam kenikmatan dunia yang saat ini. Mau gak kita menajiskan diri, atau kita memilih untuk tetap berketetapan hati? Ini kan persoalan, saudara. Maka ini di langkah yang pertama, mulai dengan komitmen untuk berketetapan hati. Tuhan pasti menjaga orang-orang yang mau menghormati panggilan Tuhan ini, ya. Tuhan akan menjaga orang-orang yang mau percaya kepada Dia. Tuhan gak mungkin sia-siakan orang yang sungguh-sungguh percaya. Jadi ketika kita merasa ada sesuatu yang tidak nyaman, kembali kita bertanya, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh merasa Tuhan menjaga kita, saudara?
Karena orang yang teguh hatinya kau jagai dengan damai sejahtera, karena dia tahu ya kepada siapa orang itu percaya. Ya, sebab kepadamulah ia percaya. Yang kedua, Daniel menghormati Tuhan dengan hidupnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, respon manusia di saat ini, respon Daniel menjadi pelajaran bagi kita. Saudaraku, ini cara sebetulnya, ini cara Daniel di dalam mempercayai Tuhan. Ketika Daniel berkata untuk dia tidak mau menajiskan diri, dia ucapkan statement pernyataan itu yang lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. Ini sebagai bentuk kepercayaan Daniel kepada Tuhannya ketika dia berada di negeri asing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam suratan 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Petrus tahu betul, ya Tuhan yang disembah, Yesus Kristus adalah Tuhan yang kudus, yang nenek moyangnya sembah, ya Elohim yang hidup, Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah kudus. Sehingga Daniel memilih cara ini untuk menghormati Tuhan, untuk mempercayai Tuhan dalam hidupnya, cara hidup kudus. Daniel memilih cara hidup kudus, ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini penting untuk kita pahami. Ini penting untuk kita mengerti bagaimana pemilihan cara hidup ini akan menghasilkan berkat. Judul kita adalah berkat hidup kudus, ya. Ada berkat khusus di dalam kekudusan ini. Ada berkat yang disiapkan Tuhan, ya, jikalau kita hidup di dalam kekudusan. Hidup kekudusan ini hanya dibicarakan di dalam konteks firman Allah kita. Orang-orang lain mungkin agak asing mendengar hidup kudus, ya. Hanya firman Allah kita. Sehingga Yohanes 17:17 mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ketika kita mentaati firman Tuhan, sesungguhnya kita sedang menguduskan diri kita di dalam kebenaran. Karena firman adalah kebenaran. Mulai dengan membaca firman Tuhan, mulai dengan mengaplikasikan dalam kehidupan, mulai kemudian memperagakan firman. Walaupun kita masih sering kali gagal, tapi kehendak Tuhan dalam diri kita lebih kuat daripada kemauan kita. Sehingga ketika kita mulai mau saja, mulai dengan mau dulu. Kalau sudah mau mulai membaca firman Tuhan, kehendak Tuhan itu lebih kuat daripada kemauan kita. Maka dia akan memimpin kemauan kita yang lemah itu. Sehingga kehendak kita sungguh-sungguh akan menjadi kehendak Tuhan. Maka Yesus katakan, apa yang kamu kehendaki dalam doamu akan diperbuat. Kan kita rindu apa yang kita kehendaki itu menjadi kehendak Tuhan. Mari sinergikan dengan kebenaran firman Tuhan. Mulai mau membaca firman Tuhan. Mulai mau merenungkan. Dan mulai mau melakukan firman Tuhan. Ini sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan. Seperti Daniel memilih berketetapan hati untuk menghormati Tuhan sebagai hidup yang sudah ditebus saat ini oleh Tuhan. Respon kita menjadi sangat penting di dalam cara kehidupan kita, di dalam mengelola kehidupan keselamatan ini. Karena kita harus mempertanggungjawabkan, kita akan mempertanggungjawabkan nanti kehidupan yang sudah ditebus ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Di sana ada kata kejarlah kekudusan. Kita sudah dikuduskan. Perhatikan. Ini anugerah. Kita sudah diselamatkan, kita sudah dibenarkan. Ini anugerah Tuhan. Namun pengejaran kekudusan ini menjadi sebuah pola hidup, cara hidup yang kita pilih untuk tidak menajiskan diri seperti Daniel. Ini dikatakan kejarlah kekudusan. Membangun kehidupan dengan komitmen yang kuat untuk tidak menajiskan diri.
untuk tidak melawan firman Tuhan, untuk tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan, dan memilih jalan kita sendiri adalah sebuah pilihan yang sangat-sangat keliru, yang pada akhirnya hanya akan menyedihkan diri kita. Maka saya katakan ketika terjadi sesuatu yang menyedihkan, kita seharusnya nggak harus bertanya kenapa ini terjadi Tuhan. Pasti persoalannya karena kita tidak mentaati Tuhan. Karena kalau kita mentaati Tuhan, Tuhan akan menjagai hati kita dengan damai sejahteranya. Karena Tuhan tahu kepada siapa manusia itu percaya. Tuhan tahu manusia yang mana yang percaya kepadanya. Dia akan jaga itu, saudara. Itu kebenaran. Maka pengejaran kekudusan ini menjadi satu hal yang sangat-sangat serius setelah kita menjadi percaya. Bagaimana minat kita? Bagaimana gairah hidup kita dalam kekristenan kita? Atau hanya sekedar rutinitas beribadah? Ya seperti sekedar beribadah, sekedar melayani, ya sekedar melakukan. Ya kalau saya suka melakukan firman Tuhan, ya saya lakukan. Ya kalau saya lagi kurang enak, ya kurang pas gitu dengan saya, kurang mood gitu, saya lakukan. Ini nggak boleh, saudara. Kehidupan yang sudah ditebus tidak seperti itu. Kehidupan orang-orang yang siap masuk ke dalam surga tidak seperti itu. Karena surga sesuatu yang pasti, dan kebinasaan pun sesuatu yang pasti. Ya, bukan sesuatu yang mudah-mudahan. Ya, pasti semua. Maka kita harus betul-betul memastikan diri kita saat ini kepada siapa kita percaya. Ya, bagaimana kita berkomitmen dengan keselamatan ini? Bagaimana kita mengelola kehidupan ini? Apakah kita mau memakai cara hidup kita sendiri lagi sebelum kita diselamatkan? Atau kita memilih cara hidup yang ditawarkan firman Tuhan, yaitu menuruti kehendak Kristus. Karena Kristus sudah diberikan oleh Bapa sebagai manusia untuk menjadi contoh teladan manusia. Karena Yesus manusia, kita pakai teladan manusia Yesus. Ya. Manusia Yesus adalah manusia rohani. Ya, jadi jangan ambil contoh manusia yang gak rohani. Ya, ambil contoh Yesus. Yesus itu manusia rohani. Karena dalam dirinya tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah. Hidupnya benar, hidupnya kudus, hidupnya suci. Nabi-nabi enggak seperti Yesus. Ya, nabi-nabi punya istri, punya anak, punya persoalan, ya kan? Yesus tidak. Yesus hidupnya hanya melayani kehendak Bapa dan melayani manusia untuk diselamatkan. Ini pantas untuk dicontoh, saudara. Jangan ambil figur yang lain. Enggak ada manusia. Pendeta sehebat apapun nggak sempurna, saudara. Yang sempurna itu Kristus. Di dalam Roh Kudus yang diberikan kepada kita, supaya kita berpikiran sempurna seperti Kristus. Dimulai dengan berpikir sempurna. Ya, singkirkan hal-hal yang sekiranya akan membahayakan kita. Singkirkan pikiran yang sekiranya akan membuat kita tidak diselamatkan pada akhirnya. Ya, jangan sampai kita sudah dipanggil jadi Kristen, beribadah, melayani, lalu pada akhirnya kita tidak sampai kepada surganya Yesus Kristus yang sudah disiapkan oleh Yesus Kristus. Ya, karena kita tidak sungguh-sungguh berkomitmen, kita tidak sungguh-sungguh memilih cara hidup yang baru yang sudah dipilihkan Kristus ini. Ini kan tawaran sebetulnya. Ya, saudaraku, di dalam Ibrani 12:14 ini, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Orang yang melihat Tuhan, kata firman Tuhan, akan mati. Tapi kita akan melihat dalam konteks perjanjian baru, melihat Tuhan juga kita bisa melihat aspek-aspek penting dalam ketuhanan. Ya, kita bisa melihat janji-janji berkat Tuhan di dalam ketuhanan Yesus Kristus kita yang kita sembah. Ada berkat-berkat hidup kudus, ada berkat-berkat rohani di dalam Tuhan ketika kita bertemu dengan kata melihat Tuhan. Ya, saya jujur belum pernah lihat Tuhan, saudaraku. Tapi kenapa saya percaya? Ya itu dia. Karena penebusan Kristus, saya diampuni, diselamatkan. Saya percaya walaupun tidak melihat. Ya, maka kata melihat Tuhan saya mulai pahami sekarang. Ya, walaupun saya tidak melihat dengan mata jasmania saya, ada berkat-berkat walaupun kita belum di surga. Ada damai sejahtera ketika kita ada di bumi. Ada janji Tuhan digenapi ketika masih hidup di atas muka bumi ini. Itu berkat ketika kita melihat perkara-perkara Tuhan. Ini yang membuat hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya Tuhan, umat Tuhan bergairah hari-hari ini, saudaraku. Ya, karena mereka akan melihat Tuhan. Hidup kudus tidak tunggu nanti di surga. Sekarang kita mulai hidup untuk tidak menajiskan diri. Daniel belum di surga, Daniel masih di Babel waktu itu dalam pembuangan. Ya,
Tapi Daniel telah memilih hidup berketetapan untuk tidak menajiskan diri. Pilihan hidup kudus telah dipilih Daniel walaupun beresiko bagi Daniel. Ya, Daniel tidak mau menyembah yang lain, hanya menyembah kepada Tuhan. Dia beribadah mengarah ke Yerusalem. Dan kita lihat, ini pilihan hidup beribadah sungguh-sungguh. Daniel sudah lakukan itu, saudaraku. Kudus, ya, kata kudus, hagios. Hagios itu dalam kata kudus, ya, itu bermakna keadaan yang kudus, keadaan yang kudus, ya. Tetapi hagiasmos itu, ya, suatu kehidupan yang kudus. Perhatikan, kehidupan yang kudus. Kalau yang pertama tadi hagios, keadaan kudus. Tapi ini berbeda, ya, kehidupan kudus, saudara. Berbicara tentang polanya, ya. Kata hagiasmos ini berbicara kehidupan yang kudus, tentang bagaimana pola atau cara hidup yang kudus. Dan Daniel sudah melakukan itu karena hidup kudus, ya. Ini menjadi syarat bagi setiap manusia mutlak untuk dapat mengalami berkat Tuhan, melihat hal-hal di dalam Tuhan. Walaupun kita belum melihat Tuhan muka dengan muka, tapi kita bisa menikmati dan melihat perkara-perkara Tuhan di atas muka bumi ini yang menyangkut keselamatan kita, yang menyangkut iman keyakinan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat apa yang dialami Daniel ketika dia memilih cara hidup, ya, kehidupan hagiasmos itu, kehidupan dengan pola kehidupan yang benar, dengan pola kehidupan yang alkitabiah, yang kudus, yang sesuai dengan firman Kristus. Kalau kita hidup di zaman sekarang ini, ya, Daniel tidak hidup sejaman dengan Kristus, tapi kita sudah hidup di dalam kasih karunia Kristus saat ini. Kita jauh zaman hidup kita dengan Daniel. Tapi pelajaran penting ribuan tahun lalu ini menjadi syarat mutlak bagi kita. Kalau kita mau menikmati berkat-berkat di dalam kekudusan itu. Di dalam Daniel pasal yang kedua, kitab Nabi Daniel pasal yang kedua, ayat yang ke-48. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya lah dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Yang pertama, saudaraku, Daniel menikmati kemuliaan, berkat, harta kekayaan. Ya, perhatikan, ini kan hal-hal duniawi, tapi Alkitab mengatakan Daniel, ya, dimuliakan, ya, oleh raja, dan raja memberikan pemberian yang banyak. Pilihan hidup untuk kudus dan mentaati Tuhan telah dibayarkan kepada Daniel melalui raja. Ya, Daniel hidup, ya, di 3 masa pemerintah. Nebukadnezar, ya kan, Darius, Belsasar, ya, 3 masa pemerintahan. Daniel mengalami kejayaan di zaman Belsasar dan Darius. Perhatikan, saudara, apa yang dikasih oleh Tuhan ketika dia dibuang zaman Nebukadnezar bersama para orang-orang buangan yang lain. Dia dianugerahi pemberian yang banyak. Dia diberikan berkat kekayaan jasmania. Ya, nggak perlu alergi kalau itu berkat Tuhan. Ya, yang gak boleh itu mengejar harta duniawi. Tapi Daniel telah mengejar kekudusan, ya. Alkitab mengatakan kejarlah kekudusan, Ibrani 12 ayat 14. Pengejaran Daniel akan kekudusan dengan memilih cara hidup yang kudus telah dianugerahi Tuhan dengan berkat-berkat yang melimpah. Yang kedua, sebagai berkat yang diberikan Tuhan bagi orang-orang yang memilih hidup mentaati Tuhan. Ya. 6, Daniel 6 ayat yang ke-29. Daniel pasal yang ke-6. Ya. Kitab Daniel pasal yang 6. Dan Daniel mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan zaman pemerintahan
Kores. Asik kan? Kores. Luar biasa. Jadi pada masa itu orang-orang buangan hidup di masa pemerintahan. Ketika mereka dibuang, Nebukadnezar, Belsasar, Darius, Kores, ya, orang-orang buangan itu ada di masa-masa pemerintahan itu. Dan kita melihat, ya, Daniel mempunyai kedudukan yang tinggi. Saudaraku, mendapat berkat-berkat, mendapat kedudukan yang tinggi, ini diingini oleh semua manusia. Tapi Daniel tidak mengejar itu, karena Daniel telah mengejar kekudusan. Ya, Daniel tidak mengejar reputasi, Daniel tidak mengejar gengsi, apapun itu jabatan. Tapi Tuhan telah menganugerahkan kepada dia kedudukan yang tinggi melalui pemerintahan Kores dan Darius. Perhatikan, dia memimpin, ya, di posisinya sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan. Itu yang kedua. Yang terakhir, kita lihat ada yang tidak kalah penting dari berkat-berkat itu. Itu dibutuhkan manusia. Tapi kita melihat Tuhan juga memberikan sesuatu yang luar biasa yang tidak dimiliki nabi-nabi lain. Ya, Daniel diberikan itu. Di dalam Daniel 12 ayat yang keempat sebagai berkat yang terakhir tentang berkat hidup kudus. Ya, Daniel 12 ayat yang keempat, tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Ya, banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Apa maksud ayat 4 ini? Daniel diberkati dengan pewahyuan secara rohani. Dia diberikan berkat rohani. Dia diberikan sebuah penglihatan yang nanti orang-orang akan menyelidikinya. Ya, tapi kepada Daniel sudah diberikan itu. Karena Daniel sepanjang dia hidup di muka bumi, dia mengejar perkara-perkara Tuhan. Dia tidak mengejar kedudukan, dia tidak mengejar kekayaan. Walaupun dia sudah percaya Tuhan, dia yakin sekali bahwa tujuan hidupnya adalah kekudusan. Mengejar kekudusan. Maka kedudukan, kekayaan, harta yang banyak itu diberikan. Tapi bukan itu yang menjadi terpenting. Yang bagian yang terakhir, hal-hal yang rahasia rohani itu diberikan. Tentang surga, tentang kerajaan Tuhan, tentang kemuliaan Tuhan, tentang kedatangan Tuhan. Tidak banyak orang yang berminat menyelidiki. Tapi kalau kita sampai pada hari ini masih tekun dengan firman Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, berarti kita rindu untuk menikmati hal-hal yang rohani. Kita tidak berhenti hanya menikmati berkat menjadi orang Kristen di muka bumi ini. Tapi kita rindu menikmati surga. Kita rindu menikmati berkat rohani dalam Kristus, yaitu hidup bersama-sama dengan Bapa di surga. Jangan sampai kita gagal. Jangan sampai kita gagal hanya karena kenikmatan hidup yang kita kejar. Mari hidup seperti Daniel hidup, yang menjadi contoh bagi kita malam hari ini. Supaya kita bisa menikmati semua berkat. Tidak sebagian-sebagian, semua berkat di dalam kekayaan kasih karunia untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita tunduk kepala. Kami bersyukur untuk malam hari ini firman sudah mengajarkan kami Tuhan bagaimana kami hidup seharusnya kami hidup. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu berbicara lebih dahsyat lagi dalam setiap hati yang merindu, setiap hati yang mau sungguh-sungguh diselamatkan dan masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Supaya jangan ada di antara kami yang menjadi sia-sia menjadi percaya, sia-sia menjadi orang Kristen. Tapi kami sungguh-sungguh diselamatkan sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Dan kami terus untuk tinggal hidup di dalam pola hidup, dalam cara hidup yang dikehendaki firman Allah. Supaya pada akhirnya kami beroleh berkat-berkat rohani di dalam kekudusan yang dikehendaki Kristus. Terima kasih, berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu. Tuhan berdoa bagi jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, Tuhan berikan kekuatan kesehatan, para janda duda single parent, Tuhan berikan kekuatan dan berkat-berkat Tuhan. Para suami istri berikan kerukunan, keharmonisan, kesehatan, umur panjang untuk membesarkan anak-anak. Juga berdoa bagi berkat-berkat untuk keluarga ini Tuhan. Mudahkan rezeki bagi para suami dan istri untuk mengelola rumah tangga.
berikan hikmat, berikan kemampuan. Anak-anak yang diberikan Tuhan, juga tolong anak-anak kami Tuhan, berikan takut akan Tuhan, supaya anak-anak kami tidak salah melangkah dalam kehidupan mereka, tidak ikut arus dunia ini, tapi sungguh-sungguh mengerti bahwa mereka sudah berada di dalam keselamatan Kristus. Dan anak-anak kami harus juga memilih cara hidup di dalam Kristus, supaya pada akhirnya tidak menjadi sia-sia kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati pekerjaan seluruh jemaat-Mu, berkati pekerjaan anak-anak kami, pendidikan kuliah, bahkan perjodohan anak-anak kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Yang belum mendapatkan pekerjaan, berikan pekerjaan. Yang dalam proses akhir pendidikan juga berikan kemampuan untuk menyelesaikannya. Selesai pendidikan boleh bekerja sesuai dengan kemampuan, dengan bidang disiplin ilmu yang mereka miliki. Yang sudah bekerja, Engkau bawa mereka naik, sungguh-sungguh mereka boleh bekerja dan mereka boleh semakin mempermuliakan nama Tuhan, sehingga kehidupan pekerjaan mereka layak untuk mempermuliakan nama Tuhan dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tuhan tolong juga bagi pergumulan setiap rumah tangga ya Tuhan, kebutuhan anak-anak-Mu Tuhan dalam kehidupan rumah tangga mereka, keharmonisan rumah tangga Tuhan anugerahkan. Tuhan juga turut bekerja dalam menenteramkan setiap rumah tangga Tuhan, sehingga rumah tangga keluarga eklesia di dalam perlindungan shalom, damai sejahtera Tuhan. Program-program kerja gereja kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Program renovasi gereja, juga janji-janji iman Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah terlibat dan juga yang belum ambil bagian juga Tuhan tolong supaya kami semua sama-sama terbeban untuk memikirkan pekerjaan tentang rumah Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh dipermuliakan oleh Tuhan, karena kami dipandang layak untuk terlibat langsung di dalam pembangunan rumah Tuhan. Tuhan memberkati setiap rumah tangga yang sudah menabur berkat bagi mendukung proses renovasi rumah Tuhan ini. Yang menangani, yang mengelola juga pengurus Tuhan berkati dengan hikmat Tuhan, sehingga pada saatnya nanti semua boleh tercukupi, bahkan berkelimpahan. Organisasi kami juga Tuhan memberkati, pemerintah bangsa negeri kami juga Tuhan tolong dan berkati. Tuhan tolong di minggu pertama ini, di mana ibadah disertai dengan perjamuan kudus, Tuhan ingatkan semua anak-anak untuk berkumpul, bersekutu bersama-sama, menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, malamnya sudah menjadi bagian kami. Persembahan-persembahan yang kami kumpulkan setiap malam dalam ibadah ini Tuhan boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih bahwa kami melewati malam hari ini. Yang masih dalam pekerjaan bepergian, tibakan di rumah dengan selamat. Terpujilah Engkau Tuhan kekal hingga sampai selama-lamanya. Dan sebentar kami akan berpisah melalui ruang ini, dan kami akan menerima berkat Tuhan, jemaat yang dirahmati oleh Tuhan. Sebelum kita kembali dalam aktivitas kehidupan kita, mari sama-sama kita membuka kedua belah telapak tangan kita dan arahkan hati kita kepada berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita yang di surga, kasih sayang dan kecintaan dari pengantara yang hidup yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kehidupan Roh-Nya yang Maha Kudus menyertai saya, menyertai saudaraku sekalian yang mulai malam hari ini sampai fajar Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.